Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isamanda Putri dari Prodi PGMI 3A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu, sebab, asal, dan hukumnya dengan menggunakan akal budi. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris, filsafat disebut filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut falsafah yang berarti cinta kearifan. Secara istilah, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat juga merupakan metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi seperti eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Selanjutnya, mengapa manusia berfilsafat? Manusia berfilsafat karena kebutuhan untuk memenuhi dan mencari makna dari kehidupan, eksistensi dari dunia di sekitar mereka. Filsafat memungkinkan manusia bertanya tentang asal-usul, tujuan hidup, hakikat kebenaran, moralitas, serta hubungan individu dan masyarakat. Manusia berfilsafat disebabkan oleh adanya rasa ragu-ragu atau keraguan atas sesuatu, dan rasa ingin tahu yang mendorong manusia untuk mencari jawaban dari pertanyaan mendasar, serta tidak puas dengan jawaban yang tidak dapat dibuktikan dengan akal manusia, sehingga mereka mencari jawaban dengan akal pikiran. Selanjutnya, ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama yaitu universal, yaitu pemikiran filsafat harus menyeluruh dan luas, tidak dibatasi dan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang. Yang kedua yaitu kritis. Berpikir filsafat selalu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima apa yang dikatakan orang begitu saja. Yang ketiga radikal. Berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya untuk menemukan hal-hal yang esensial. Yang keempat rasional, yaitu berpikir filsafat menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara logika. Yang kelima bertanggung jawab, yaitu seseorang yang berfilsafat harus bisa menjelaskan pemikirannya secara metodis saat ada yang mempertanyakan kebenarannya. Yang keenam sistematis, yaitu berpikir filsafat dalam suatu keterikatan antara unsur-unsur yang ada sehingga tersusun suatu pola pikir. Yang ketujuh, koheren, yaitu tidak terjadi sesuatu yang bertentangan antara unsur-unsur yang ada. Yang kedelapan yaitu komprehensif, yaitu berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari filsafat. Manfaat mempelajari filsafat yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, membangun wawasan epistemologi, menghindari egoisme ilmiah, membangun landasan untuk merancang kurikulum dengan kegiatan pembelajaran, mempertajam kepekaan kritis peneliti sejarah, memahami hakikat alam semesta, serta membangun kemampuan menalar secara jelas. Filsafat juga berperan penting dalam membentuk landasan etika dan moralitas kita. Melalui pemahaman tentang etika, kita dapat mengembangkan pandangan yang lebih mendalam tentang apa yang benar dan salah, membimbing perilaku kita dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang filsafat dari zaman Yunani sampai filsafat zaman modern. Yang pertama yaitu filsafat Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, kehidupan sehari-hari dan filsafat saling terkait erat dalam membentuk pemikiran, nilai-nilai, serta sistem sosial masyarakat. Filsafat Yunani kuno adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah pemikiran yang mempengaruhi banyak aspek dari ilmu pengetahuan, politik, etika, dan metafisika hingga saat ini. Tokoh-tokoh filsafat Yunani kuno yaitu Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Heraklitus, Demokritus, dan Parmenides. Fokus filsafat Yunani kuno ini yaitu akal budi dan penyelidikan logika, kosmologi, dan metafisika materi serta manusia. Penyebab kebangkitannya yaitu kebebasan berpikir, runtuhnya mitos dan dongeng, pengaruh peradaban lain, dan keingintahuan. Akhir periode filsafat Yunani kuno berakhir dengan dimulainya filsafat abad pertengahan. Penyebabnya adalah penyebaran agama Kristen dan Islam di seluruh dunia Romawi. Yang kedua, filsafat Yunani klasik.
Kehidupan pada masa Yunani klasik atau sekitar abad ke-4 hingga ke-5 sebelum Masehi sangat beragam, mencerminkan kemajuan budaya, politik, dan sosial yang signifikan. Tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik yaitu Socrates, Plato, Aristoteles. Fokus utama dari filsafat Yunani klasik ini yaitu asal-usul dan hakikat dunia fisik. Penyebab kebangkitannya yaitu kebebasan berpikir, pengejaran kebenaran, ketidakpuasan dengan jawaban yang tidak dapat dibuktikan. Periode filsafat Yunani klasik berakhir pada tahun 323 sebelum Masehi ketika Alexander Agung meninggal dunia. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat yang berkembang antara abad ke-5 hingga awal Renaissance pada abad ke-13. Pemikiran filsafat yang berkembang pada masa ini sangat dipengaruhi oleh gereja, di mana filsafat dilandasi pada agama dan untuk alat pembenar agama. Tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan yaitu Thomas Aquinas, Santo Albertus Agung, dan St. Augustine. Fokus utama filsafat abad pertengahan ini adalah hubungan antara iman dan ilmu. Beberapa tema lain yang dibahas dalam abad ini adalah eksistensi dan esensi, keabadian dunia, kemahatauan ilahi, dan kebebasan manusia, jiwa, dan keabadian. Akhir dari periode filsafat abad pertengahan ini ditandai dengan munculnya aliran-aliran pemikiran baru yang berbeda seperti Thomisme, Averroisme, dan gaya-gaya teologi dan filsafat baru. Selanjutnya yang keempat yaitu filsafat Islam. Awal munculnya filsafat Islam tidak dapat dipisahkan dari pemikiran filosofnya yang dipengaruhi oleh para filosof Yunani. Karena para filosof Islam meminta ilmu kepada filosof Yunani. Tokoh-tokoh filsafat Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Fokus utama filsafat Islam ini yaitu alam semesta, jiwa, wahyu, permasalahan metafisika, permasalahan aksiologi, kebenaran mengenai Tuhan, manusia dan alam, serta hubungan antara akal dan wahyu. Akhir periode filsafat Islam ini yaitu pada abad ke-13 hingga ke-15. Pada periode ini, pemikiran filsafat Islam mulai dipengaruhi oleh filsafat skolastik Eropa dan pemikiran Sufi. Selanjutnya yang kelima yaitu filsafat zaman modern. Filsafat zaman modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang berkembang di Eropa dan Amerika Utara pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Filsafat modern ditandai dengan munculnya rasionalisme dan empirisme serta transformasi zaman metafisika, epistemologi, dan etika barat. Tokoh-tokoh filsafat zaman modern ini yaitu René Descartes, Nicolas Copernicus, Francis Bacon, Baruch de Spinoza, John Locke, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, dan Friedrich Nietzsche. Fokus utama filsafat modern ini yaitu epistemologi atau teori pengetahuan, subjektivitas dan individualisme, rasionalisme versus empirisme, pencerahan, etika dan metafisika, serta pengaruh ilmu pengetahuan. Akhir periode filsafat zaman modern ini yaitu ditandai dengan meninggalnya Friedrich Nietzsche pada tahun 1900-an.